Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 4 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. DPRD Maluku tinjau tumpahan oli di Pantai Wailaa, Ambon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Maluku turun langsung meninjau lokasi tumpahan oli bekas di Pantai Wailaa, Desa Hatiba Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Senin 3 November 2025. Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Irawadi, dampingi sejumlah anggota komisi. Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Pertamina, serta pihak pemerintah Desa Hatiba Besar. Rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Berdasarkan hasil peninjauan, meskipun tumpahan oli sudah terjadi beberapa hari sebelumnya, tim masih menemukan noda-noda hitam pada bebatuan di sekitaran pantai yang diduga sisa dari oli bekas tersebut. Ketua Komisi 2 Irawadi menjelaskan bahwa peninjauan ini dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa Komisi 2 akan menindaklanjuti laporan tersebut dan berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai sumber dan dampak tumpahan oli tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, meminta agar pemerintah desa lebih proaktif dalam menanggapi persoalan lingkungan. Hal ini agar tidak terdampak berkepanjangan. Diketahui tumpahan diduga oli bekas di Pantai Wailaa, Desa Hatiba Besar, Kota Ambon, memanjang ratusan meter di bibir pantai. Kejadian ini disebutkan warga setempat bukan kali pertama terjadi. Peristiwa serupa telah terjadi sedikitnya 3 kali dalam beberapa waktu terakhir. Namun, kondisi tersebut tidak bisa dicegah warga setempat, apalagi dengan volume yang besar. Mereka menduga tumpahan oli bekas ulah dari kapal-kapal yang berlabuh di Teluk Ambon. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait siapa yang melakukannya. Tim dari Subdit Gakum Polairut Polda Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku saat kejadian itu telah turun ke lokasi. Mereka memantau keadaan lokasi. Tim itu juga langsung melakukan kunjungan ke beberapa kapal yang sementara berlabuh di kawasan tersebut. KSOP juga akhirnya mengizinkan juga walaupun dengan berdebat panjang kita naik juga ke atas, Pak. Kita periksa juga, Pak, sampai di kamar mesin itu dari atas sampai bawah itu 5 lantai. Periksa dia punya mesin-mesin, dia punya spill tank-nya itu yang apa untuk pot kapalnya itu tempat pembuangan limbah-limbahnya itu semuanya tertutup, semuanya serba tertutup. Sistemnya tertutup bersifat hidrolik, dipompa nanti ketika sampai pada base home yang ditujukan saya, iya. Kemudian segel untuk itu juga disegel sama Pertamina, iya. Iya, itu pengawasan ketat. Iya, ketat sekali. Ada dokumen, ada foto, ada apa segel, ada buktinya. Tapi kalau yang satu tadi tidak ada segel. Yang pertama itu dia punya sepeteknya kan pakai drum ditaruh di. Tapi tidak sama dengan sistem kapal yang kedua Tidak. tadi. Karena Berarti mungkin kalau yang- ganti oli bisa saja di waktu kapan, di mana saja bisa. Karena tidak ada segel. kami tidak. Yang kapal Iya, pertama artinya tuh bukan. kan tidak sama dengan kapal kedua. Iya, Jadi kapal pertama tuh bukan dari ini bukan Pertamina, Bu. mitranya Iya, bukan Iya. persoalannya mau dari Pertamina, mau dari akhirat, mau dari Tumpahan oli di Pantai Wailaa, DPRD Maluku segera panggil KSOP, DLH, dan Pemdes.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Maluku berencana memanggil sejumlah pihak terkait insiden tumpahan oli bekas di Pantai Wailaa, Desa Hatipe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, yang terjadi pada Kamis 30 Oktober 2025. Pihak-pihak yang akan dipanggil yakni Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP, serta pemerintah desa atau Pemdes setempat. Pemanggilan ini bertujuan untuk menelusuri sumber tumpahan oli yang mencemari kawasan tersebut. Ketua Komisi 2 Irawadi saat meninjau lokasi kejadian menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan asal-usul tumpahan dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Komisi 2 akan mengagendakan rapat bersama dengan Komisi 3 DPRD Maluku, mengingat KSOP berada di bawah koordinasi komisi tersebut. Diketahui tumpahan oli bekas di Pantai Wailaa, Desa Hatipe Besar, Kota Ambon memanjang ratusan meter di bibir pantai pada Kamis 30 Oktober 2025. Kejadian ini disebutkan warga setempat bukan kali pertama terjadi. Peristiwa serupa telah terjadi sedikitnya 3 kali dalam beberapa waktu terakhir. Namun kondisi tersebut tidak bisa dicegah warga setempat, apalagi dengan volume yang besar. Mereka menduga tumpahan oli bekas ulah dari kapal-kapal yang berlabuh di Teluk Ambon. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait siapa yang melakukannya. Tim dari Subdit Gakum Polairut Polda Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku saat kejadian itu telah turun ke lokasi. Mereka memantau keadaan lokasi. Tim itu juga langsung melakukan kunjungan ke beberapa kapal yang sementara berlabuh di kawasan itu. KSOP juga akhirnya mengizinkan juga, walaupun dengan berdebat panjang, kita naik juga ke atas, Pak. Kita periksa juga, Pak, sampai di kamar mesin itu dari atas sampai bawah itu 5 lantai. Periksa dia punya mesin-mesin, dia punya spill tank-nya itu yang apa, untuk pot kapalnya itu tempat pembuangan limbah-limbahnya itu, semuanya tertutup, semuanya serba tertutup. Sistemnya tertutup bersifat hidrolik, dipompa nanti ketika sampai pada base home yang ditujukan saya, iya. Kemudian segel untuk itu juga disegel sama Pertamina, iya. Ya, itu pengawasan ketat. Iya, ketat sekali. Ada dokumen, ada foto, ada apa segel, dan buktinya. Tapi kalau yang satu tadi tidak ada segel. Yang pertama. Yang pertama itu dia punya speknya pakai drum ditaruh di. Tapi tidak sama dengan sistem kapal yang kedua Tidak. tadi. Karena Berarti mungkin kalau yang- ganti oli bisa saja di waktu kapan, di mana saja bisa. Karena tidak ada segel. Ini dong, kami. kami tidak. Kayak gitu. Yang kapal. Sesuai dengan laporan tadi. Pak, makasih ya Pak. Sesuai dengan laporan dari masyarakat terkait dengan tumpahan oli bekas. Dari sumbernya kita belum tahu ya. Dari kapal mana. Yang pasti ini masih ada sisa tumpahan yang terjadi di pantai ini ada bekas. Nanti kita tidak akan lanjuti dengan dinas terkait KSOP yang punya kewenangan dalam urusan kapal ini, kemudian lingkungan hidup. Lalu kita akan panggil juga pemerintah dari negeri Hatipe untuk memberikan keterangan karena mereka yang lebih tahu ya, kronologis kejadiannya itu lebih tahu. Dan kita kami akan agendakan rapat bersama dengan Komisi 3 ya, karena ini KSOP ini ada di Komisi 3, kemudian lingkungan hidup ini ada di Komisi 2. Kira-kira.
DLH Maluku uji sampel tumpahan oli di pantai Wailaa, hasil lab keluar 2 minggu. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku telah menindaklanjuti insiden tumpahan oli bekas di pantai Wailaa, Desa Hativa Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, yang terjadi pada Kamis 30 Oktober 2025. Sejak insiden itu, mereka telah mengambil sampel air laut dan bahan yang diduga oli di lokasi kejadian untuk diuji di laboratorium. Namun, hasil pengujian hingga kini belum ada. Mereka memperkirakan hasil itu memakan waktu sekitar 2 pekan. Kemungkinan hasil itu bisa disampaikan saat rapat dengar pendapat atau RDP DPRD Maluku yang segera dijadwalkan. Dirinya menambahkan saat tim DLH turun ke lokasi, mereka sempat memberikan imbauan kepada masyarakat agar sementara waktu tidak mandi atau melaut di sekitar area tersebut. Walaupun telah turun ke lokasi dan memeriksa sejumlah pihak, DLH hingga kini belum dapat memastikan sumber pasti dari bahan pencemar tersebut. Diberitakan sebelumnya Tribuners, tumpahan oli bekas di kawasan itu, kata warga setempat, bukan kali pertama terjadi. Peristiwa serupa telah terjadi sedikitnya 3 kali dalam beberapa waktu terakhir. Namun kondisi tersebut tidak bisa dicegah warga setempat, apalagi dengan volume yang besar. Mereka menduga tumpahan oli bekas ulah dari kapal-kapal yang berlabuh di Teluk Ambon. Saat kejadian, tim DLH Maluku telah turun ke lokasi bersama dengan Subdit Gakum Polairut Polda Maluku. Mereka memantau keadaan lokasi. Tim juga langsung melakukan kunjungan ke beberapa kapal yang sementara berlabuh di kawasan itu. Pada hari Senin 3 November 2025, DPRD Provinsi Maluku dari Komisi 2 bersama pemerintah desa setempat juga telah meninjau lokasi. DPRD akan menjadwalkan segera pertemuan lanjutan dengan berbagai pihak untuk memastikan insiden ini lebih jelas. Iya, kamar mesin itu kan itu ternyata bersih. Iya, karena memang kapalnya baru selesai docking. Iya, kapalnya baru selesai docking. Terus kemudian kapal juga ada oli sekitar setengah rian liter itu. Nah, kami sempat berdiskusi sama Kep. Oli apa? Kotor? Oli kotor, Pak. Ya, kita sempat berdiskusi sama Kep juga kenapa sampai kalau baru selesai docking harusnya limbah kan semuanya diturunkan ke darat. Iya, tidak boleh ada limbah terbawa lagi. Katanya untuk maintenance alat-alat di kamar mesin, mungkin merendam mur atau merendam yang lain-lainnya. Dalam jumlah berapa? Airnya ada, airnya bersih. Kalau untuk air, kan kita Maksudnya untuk pesisir pantainya itu seberapa panjang sih? sekitar 100 meter. Sekitar 100 meter. Oke, Sampai sekarang belum tahu itu pihak mana begitu yang kita bisa menjustiskan karena wilayah situ kan semua kapal lewat, baik kapal tanker, kapal masyarakat lokal juga tuh, jadi memang kita tidak bisa menjustis. mungkin itu namanya. Jadi kalau oli berarti Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, upacara HUT ke-68 Kota Masohi, Perdana Bupati Zulkarnain terima Pataka Pamahanunusa. Upacara peringatan HUT ke-68 Kota Masohi menjadi momen perdana bagi Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir, menerima Pataka Pamahanunusa.
Peringatan Hari Jadi Kota Masohi dipusatkan di Lapangan Nusantara, Kecamatan Kota Masohi, Senin 3 November 2025 kemarin. Tak hanya itu, upacara ini juga menjadi momen perdana Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir dan Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata melangsungkan peringatan HUT ke-68 Kota Masohi. Usai dilantik Februari 2025 lalu. Dalam upacara tersebut, Bupati Zulkarnain Awad Amir menerima Pataka Pamahanunusa dari Upulatun Negeri Amahai sebagai simbol sejarah penyerahan tanah ulayat Amahai untuk pembangunan Kota Masohi. Prosesi penyerahan Pataka dilakukan oleh pasukan adat yang diiringi tarian Perang Cakalele dari masyarakat adat 8 negeri di Kecamatan Amahai, yakni Negeri Amahai, Ruta, Sowahuku, Haruru, Makariki, Waraka, Sepa, dan Negeri Tamilo. Dalam arahannya, Bupati mengulas makna Kota Masohi yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada 3 November 1957 itu. Menurut Zulkarnain, Masohi bukan sekadar ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Masohi adalah simbol semangat gotong royong, semangat persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Menurutnya, nama Masohi bermakna bekerja bersama, dan makna itu hidup dalam setiap denyut nadi masyarakatnya, dari pesisir hingga pegunungan, dari pasar hingga sekolah, serta dari kampung ke kampung. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengenang jasa para leluhur yang telah mewariskan nilai-nilai kebersamaan dan kerja keras. Upacara HUT Kota Masohi turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta, Forkopimda Maluku Tengah, anggota DPRD, pimpinan OPD Pemkab Malteng, pimpinan BUMN dan BUMD, tokoh agama, para raja, pimpinan OKP dan Ormas, serta perwakilan paguyuban dari berbagai daerah di Maluku Tengah. Naik perahu ke Teluk Elpa Putih. Kami mengucapkan dirgahayu dengan Pelabuhan Kota Masohi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati langkah kita. Informasi lainnya, Tribuners, berkat sapu lidi, Udin Wali sekolahkan 2 anak hingga perguruan tinggi. Di balik bersih dan teraturnya jalanan Kota Namlea, Kabupaten Buru,
ada sosok sederhana yang telah mengabdi lebih dari 1 dekade. Pria bernama Udin Wali berusia 57 tahun yang setiap hari menyapu jalan demi menjaga keindahan kota tercinta. Sejak tahun 2009, Udin telah menjalani rutinitasnya sebagai petugas kebersihan atau yang akrab disebut tukang sapu jalan. Dengan sapu lidi dan seragam oranye khas kebersihan, ia memulai hari sejak matahari baru terbit. Meski upah yang diterimanya tak besar, Udin tetap bersyukur dan berusaha menjalani pekerjaannya dengan ikhlas. Ia tidak memiliki penghasilan tambahan lain di luar pekerjaannya sebagai tukang sapu. Namun semangat dan ketekunannya membuatnya mampu bertahan hingga kini. Ketekunan Udin bukan hanya memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana kerja keras bisa membawa hasil. Dari hasil jerih payahnya menyapu jalan, ia berhasil menyekolahkan 2 anaknya hingga perguruan tinggi. Meski pekerjaan yang digelutinya seringkali dianggap sepele, Udin menunjukkan bahwa dedikasi dan keikhlasan bisa membuat profesi apapun bernilai mulia. Diketahui total petugas menyapu jalan di kota Namlea saat ini kini hanya tersisa 5 orang. Kini setiap kali masyarakat melintasi jalan bersih di sekitar pusat kota Namlea, ada baiknya mereka mengingat sosok-sosok seperti Udin, pahlawan kebersihan yang bekerja dalam diam demi kenyamanan banyak orang. Saya bekerja dari tahun 2009 sampai sekarang. Saya kerja di Dinas Tata Kota. Saya bekerja, alhamdulillah saya bisa mencukupi anak saya di sekolah. Yang satunya sudah menjadi guru SMA 12, mengajar di SMA 12 Namlea. Yang satunya lagi sekarang ada kuliah di Skikes Latinesen Ambon. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Dana beasiswa bermasalah di SBT, Kejari sebut 310 juta rupiah telah dikembalikan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Seram Bagian Timur membeberkan perkembangan terbaru terkait pengembalian dana beasiswa tahun anggaran 2024 yang diduga disalahgunakan. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, total dana beasiswa bermasalah mencapai Rp614.100.000. Dari jumlah tersebut, Kejari SBT mencatat telah terjadi pengembalian ke kas daerah sebesar Rp310.200.000 setelah diterbitkannya surat kuasa khusus atau SKK dari pemerintah Kabupaten SBT. Kepala Kejari SBT Iketut Sudiarta mengungkapkan ada sejumlah pihak yang sudah melakukan pengembalian sebagian dana keuangan negara tersebut. Dikatakan sebelum SKK diterbitkan,
Pemkab SBT juga telah menerima pengembalian awal sebesar 8.500.000. Lebih lanjut dijelaskan pengembalian dana tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kejari SBT dan Pemkab SBT untuk memulihkan keuangan negara sesuai hasil audit BPK. Pihaknya bakal memastikan proses pemulihan akan terus berlangsung hingga batas waktu yang ditetapkan, yakni pertengahan Desember 2025. Untuk diketahui, inilah rincian data pengembalian yang diterima Kejari SBT. Aziz Keliandan sebesar Rp171.200.000, Kafa Huli-Hulis sebesar 2 juta, Noah Frumau sebesar 134 juta, Sekretaris Dinas Pendidikan sebesar 3 juta, Tidak berdiri tidak seraja tahun 2015 yang lebih dalam caplos yang biasa sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, abang-abang dengar, dengar sini beta bilang keluar papan dengar beta ini beta hari ini kata di luar Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.